Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa ashabihi tayyibin wa man ihtada bihadi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pagi ini kita akan mencoba mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat 101. Mudah-mudahan bisa sampai di ayat 103. Sebelum kita kaji bersama, mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Badi'us samawati wal ardh anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Bapak Ibu sekalian, mari kita coba bacakan penjelasan dari muallif rahimahullah terkait dengan ayat yang ke-101 dan sampai 103. Qala muallif rahimahullah wa huwa subhanahu wa ta'ala khaliqus samawati wa khaliqul ardi ala ghairi mithalin sabiq. Kaifa yakunu lahu waladun wa lam takul lahu zawjah wa huwa qad khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim la yakhfa alaihi syai'un. Dzalikum ayyuhan nas al-muttasifu bitilkas sifat huwa rabbukum fala rabba lakum ghairuhu wala ma'buda bihaqqin ghairuhu wa huwa mujidu kulli syai'in fa'buduhu wahdah wa huwal mustahiqu lil ibadati wa huwa ala kulli syai'in hafiz. La tuhitu bihil absar wa huwa subhanahu yudrikul absar wa yuhitu biha wa huwal latifu bi ibadihil muslimin al khabiru bi ibadihis salihin al khabiru bihim. Kata muallif rahimallah, badi'us samawat, penjelasannya adalah wa huwa subhanahu khaliqus samawati wa khaliqul ardi ala ghairi mithalin sabiq. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan seluruh langit dan menciptakan seluruh bumi tanpa ada contoh terlebih dahulu. Kaifa yakunu lahu waladun, lantas bagaimana mungkin Allah punya anak? Walam takul lahu sahibah, padahal Allah tidak punya istri. Wa huwa qad khalaqa kulla syai'in, terlebih Allah telah menciptakan segala sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan segala sesuatu itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. La yakhfa alaihi syai'un, tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah. Dzalikum ayyuhan nas, yang demikian itu wahai manusia, al-muttasifu bitilkas sifat,
Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mensifati dirinya dengan segala sifat. Huwa rabbukum, dia adalah Tuhan kalian. Fala rabba lakum ghairuhu, maka tidak ada Tuhan untuk kalian selain Allah. Wala ma'buda bihaqqin ghairuhu, dan tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Wa huwa mujidu kulli syai'in, dialah Allah yang mengadakan segala sesuatu. Fa'buduhu wahdah, karenanya sembahlah Allah semata. Wa huwa subhanahu fa huwal mustahiqqu lil ibadah, karena dialah yang berhak untuk diibadahi. Wa huwa ala kulli syai'in hafid, dialah Allah terhadap segala sesuatu Allah jaga. La tuhitu bihil absar, tidak bisa dibatasi dengan, artinya seluruh penglihatan tidak akan mampu melihatnya. Wa huwa subhanahu yudrikul absar, tapi Allah subhanahu wa ta'ala melihat seluruh penglihatan manusia. Wa yuhitu biha, bahkan mengetahui seluruhnya. Wa huwal latifu bi'ibadihi salihin, Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya yang saleh. Al-khabiru bihim, dan sangat mengetahui terhadap aktivitas mereka. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ayat yang ke-101 berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Jadi ada ilaqah. Ilaqah itu hubungan ayat ini dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Di ayat-ayat sebelumnya, mulai ayat yang ke-95, Allah menjelaskan tentang, jadi ayat sebelumnya, al-ayat al-qablah, ayat-ayat sebelumnya itu menjelaskan tentang bayan rububiyatillah. Ya, Allah menjelaskan tentang kemahatuhanan Allah. Dimulai dengan falikul habbi wan nawa. Ya, falikul habbi wan nawa, yang menciptakan, membelah biji-bijian, ya. Nawa juga yang menumbuhkan biji, tapi nawa ini dimaksudkan adalah kurma. Kemudian yang kedua, Allah menjelaskan yukhrijul hayy minal mayyit, ikhrajul hayy minal mayyit, menghadirkan yang, mengeluarkan yang hidup dari sebelumnya Allah wafatkan. Wa mukhrijul mayyit minal hayy. Nah, kemudian mukhrijul mayyit minal hayy. Jadi Allah yang mengeluarkan orang yang mati dari sebelumnya hidup. Jangan cermati. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dari sebelumnya tidak ada menjadi ada, dari sebelumnya ada menjadi tidak ada. Kemudian di ayat yang berikutnya, falikul isbah wa ja'ala laila, kemudian Allah yang falikul isbah, melakukan pergantian antara siang dan malam dengan ja'ala laila wa ja'ala laila wan nahar. Ja'ala laila sakanan, malam itu tenang, nggih. Kemudian wasyamsa wal qamara husban, ja'ala syams wal qamar, Allah menjadikan matahari dan bulan husban, saling bergantian. Nggih. Tenggelam matahari, Allah munculkan bulan. Bulan tenggelam, muncul matahari, dan semuanya beriringan. Tidak ada yang protes. Matahari ngomong saya dulu, saya belakangan aja, kamu muncul dulu gitu. Nggak. Atau balapan, tidak ada, Pak. Ya. Karena itu Allah menyatakan kalau seandainya di bumi ini ada Tuhan, la fasadata, niscaya akan
rusak. Gitu. Yang tanam padi pingin turun hujan, yang panen jagung juga pingin turun hujan, yang tanam semangka, blewah dan lainnya minta ndak hujan. Karena kalau hujan kualitas blewah dan semangkanya jelas berbeda. Itu. Subhanallah. Kita cermati dulu, Pak. Kemudian wa huwa alladzi ja'ala lakum nujuma. Kemudian Allah menciptakan ja'ala an-nujum, bintang-bintang untuk dua hal. Untuk tiga hal malah yang kita sampaikan yang lalu. Litahtadu al-ihtida, untuk menjadi petunjuk jalan pada saat kegelapan malam. Kemudian litahtadu biha fil barri wal bahr, itu di saat di daratan ataupun lautan. Kemudian wa huwa alladzi ansha'akum min nafsin wahidah, Allah menjelaskan tentang insya'un nas. Allah mengadakan manusia min nafsin wahidah, dari satu jiwa. Kan dalam surat An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan nisa ini. Ini berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa huwal ladzi anzala minas samaa'i ma'an, Dia yang menurunkan, anzala minas sama ma'an. Dengan air, dengan Allah menurunkan hujan, fa akhrajna bihi, Allah kemudian menumbuhkan dari berbagai macam, dari hujan tadi, dengan hujan khadiran, tumbuh-tumbuhan yang hijau rano. Kemudian nukhriju minhu habban mutarakiban, kemudian berbagai macam jenis buah-buahan muncul. Ada al-inab, ada anggur, kemudian ada rumman, delima, kemudian ada at-tamr, kurma, dengan berbagai macam jenisnya, termasuk mangga. Gitu. Mangga kalau kena hujan menjelang tua itu sudah beralamat busuk. Makanya orang Probolinggo minta jangan hujan dulu, yang belum panen gitu, nggih. Insyaallah, Pak. Kemudian waja'alu sudah begini, setelah Allah menjelaskan di ayat mulai ayat 95 tentang rububiyahnya, kemudian Allah menjelaskan berikutnya orang-orang yang tidak menggunakan akalnya dengan ja'alu lillahi syuraka, gitu, menjadikan sekutu untuk Allah. Mestinya, Bapak Ibu sekalian, mestinya ketika seseorang mengimani dengan rububiyatullah, bi rububiyatillah, mestinya dia akan mengesahkan Allah, mestinya ini akan mengesahkan Allah. Kenapa? Karena mereka menyadari, ketika bahkan orang-orang musyrikin saja ketika ditanya man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab yaquluna Allah, mereka menjawab Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Semestinya rububiyatullah ini mengantarkan manusia, mengharuskan manusia untuk mengesahkan Allah. Tapi yang terjadi waja'alu lillahi syuraka, mereka justru mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih parah lagi, itu kan, kemudian menyatakan Allah punya anak. Jadi ada banin, ada yang banat. Gitu. Yang menjadikan, ada mengatakan bahwa Yahudi Uzair ibnullah. Nauzubillah. Uzair ibnullah. Kemudian yang kedua Al-Masih ibnullah.
Nasara mengatakan Al-Masih Isa itu anak Allah. Kemudian ada yang menyatakan malaikat itu banatullah, ya, sebagai anak perempuan Allah. Begitu. Ya, karena itu Allah menyatakan di sini di ayat yang ke-101, Badi'us samawati wal ard. Dialah yang menciptakan seluruh langit dengan seluruh tingkatannya dan bumi dan seluruh isinya. Gitu. Karena itu kata Allah, anna yakunu lahu walad. Mana mungkin Allah punya anak? Itu logikanya. Walam takul lahu sahibah. Tidak punya istri. Sahibah ini diartikan zaujah. Ya. Jadi Allah mengajak dialog kepada manusia. Kalau dia menciptakan langit dan bumi, dan Allah menggunakan kata badi. Badi itu Pak, badi itu maknanya menciptakan dengan detail, kemudian teratur dengan seluruh keteraturannya, tidak ada terjadi apapun kesalahan. Dalam ya badi, nggih, kalau doa. Kalau khalaqa menciptakan tanpa contoh. Kalau ini sudah Allah menciptakan, kan ayat sebelumnya tadi mengatakan di innallaha falikul habbi wan nawa. Kalau di ayat yang subhanallah, itu Allah menjelaskan tentang penciptaan langit dan bumi, ya, betul, kaitannya dengan ayat ini, ayat yang kita kaji. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Jadi pertama kata khalaqa, okay. Khalaqa itu kan menciptakan tanpa ghairi mithal, tanpa ada contohnya. Kalau menciptakan langit dan bumi bisa tanpa ada contoh, dan kemudian badi, gitu kan, sudah diciptakan tanpa contoh, kemudian teratur. Kata Pak, teratur sesuai dengan kehendak Allah. Tidak ada terjadi benturan antar bintang, tidak ada terjadi benturan antar matahari dan bulan. Semuanya beriringan, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau sekali saja, gitu kan, ya, sekali saja, misal ya, karena misal Allah memberikan contoh penduduk Probolinggo karena banyak yang tidak sholat, misal ya, sholat tepat waktu, ya, kemudian Allah memberikan hukuman 3 menit wilayah kota Probolinggo tanpa oksigen, gitu, habis sudah, ya, samator tidak cukup untuk menyiapkan oksigen buatan, tidak cukup. Rebutan itu, gitu. Kita belajar Pak, mengambil pelajaran ketika puncak corona di 2021 bulan Juni, Juli, Agustus yang varian Delta itu, nggih. Semua jenengan cermati yang namanya oksigen dari sebelumnya harganya per tabung besar itu murah, itu sampai jutaan. Orang bisa berebut untuk membeli, tapi minim. Rumah sakit penuh, kan, semua penuh. Ya itu coba, itu baru sedikit makhluk Allah. Meskipun ada yang mengatakan bahwa corona itu rekayasa dan lain sebagainya, tapi yang jelas semua yang terjadi itu tidak akan lepas dari catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu subhanallah, itu semua berebut. Tapi ada hikmahnya, udara itu bersih, gitu. Karena pabrik-pabrik pada ya off, tidak melakukan aktivitas, bersih. Kemudian sepeda motor ndak banyak yang keluar, mobil juga ndak. SPBU itu masya Allah, sekarang jam 2, jam 3 dini hari sudah berangkat ke SPBU, gitu. Rebutan untuk beli Pertalite dan sejenisnya, gitu. Sehingga pagi pun udaranya sudah, padahal mestinya Allah jadikan wajah ala laila sakanan, malam itu sunyi, tapi yang terjadi kan enggak Pak,
anak-anak yang malam justru balap liar gitu. Itu artinya semua. Ya. Jadi Allah kemudian dengan segala keteraturannya, badi'us samawati wal ard. Lah kalau menciptakan ini saja yang tanpa contoh dan kemudian dengan kerumitannya, itu Allah bisa. Termasuk Allah menciptakan kita kan dengan segala kerumitannya yang ada. Itu kalau kita buka mengikuti pembelajaran dalam bagaimana susunan organ tubuh gitu. Sedikit aja kena usus buntu. Nggih. Ada kan dokter nggih? Usus buntu itu katanya begitu kan? Gitu. Itu sudah ketika kena itu tidurnya udah enggak nyenyak, Pak. Gulung kuming gitu. Kenapa gulung kuming gitu? Wes, pokoknya tidurnya enggak nyenyak. Itu baru ya salah satu ususnya tidak berfungsi maksimal. Atau kita ambil contoh berikutnya, nggih, gigi. Sudah sedikit aja bengkak gitu nggih. Wah. Dalam lelang nggih. Itu subhanallah, nikmat itu kan bagian dari sarafnya Allah. Ganggu sedikit gitu. Supaya kemudian kita menyadari. Atau kemudian Allah berikan cara kena sariawan. Gitu. Sariawan makan pedes juga ndak enak. Gitu. Wis, sudah gitu. Sudah gitu yang luka kena, was. Di saat makan kena sesuatu, Masya Allah. Itu baru nikmat gitu kan. Jadi makanya kemudian Rasulullah SAW mengajak kita kan, ya, setiap saat itu untuk selalu bermunajat dan bersyukur pada Allah. Ya kan, doa pagi, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Itu kan harus kita syukuri, Pak, nikmat Allah. Lah, Allah yang maha luar biasa menciptakan langit dengan seluruh keteraturannya. Anna yakunu lahu walad. Lah apa bisa punya anak walam takul lahu sahibah. Ini kan cara berpikir, membahas ke Tuhan dengan pemahaman manusia, dengan dasar kemampuan intelektual manusia. Tidak beriman, tidak kepada al-iman terlebih dahulu, mendahulukan kemampuan logika. Karena itu Allah Subhanahu wa taala, ini caranya keindahan Al-Qur'an. Badi'us samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi dengan seluruh aturan-aturannya. Kemudian wa khalaqa kulla syai'. Allah menciptakan segalanya. Nah, di antara ini Allah menyanggah, di antara dua susunan ini, Pak Ibu, menyanggah anna yakunu walad. Bagaimana Anda bisa menyatakan bahwa Allah itu punya anak, walam takul lahu sahibah, tidak punya istri, begitu kan? Bahasanya kamu letakkan mana otakmu, kan ngaten? Itu kan bahasa kasarnya, nggih. Itu kan sindiran Allah. Anna yakunul walad, anna yakunu lahu walad. Bagaimana punya anak? Oh, tidak punya istri, begitu. Terus Allah tutup wa khalaqa kulla syai'. Padahal Allah menciptakan segalanya, segalanya diciptakan oleh Allah, termasuk Allah memberikan keturunan dari manusia. Gitu. Allah ciptakan, Allah berikan keturunan dari manusia dan prosesnya jelas. Gitu. Itu harus ada proses nikah. Nggih. Ini yang benar. Meskipun ada yang punya anak tanpa nikah. Nggih. Gitu kan? Atau nikah karena kecelakaan. Oke. Kecelakaan dulu baru dinikahkan. Ini banyak kasus. Ya. Kalau orang tidak beragama, tidak mau dengan aturan. Karena itu banyak orang-orang di luar sana yang lebih memilih kumpul kebo, ya. Bahasanya kan bahasa orang tua kita dulu kan jelas nggih. Kumpul kebo.
Coba Pak. Nggih Pak. Gitu. Sapi sik bersihan Pak. Kerbau itu kemana coba? Kepanasan dikit ke lumpur. Lumpur itu kan indikasi kotor kan nggih. Ya di situ campur teletongnya gitu deh. Ya Pak. Makanya bahasanya supaya orang itu jelek kan gitu kan. Hidup bersama tanpa ikatan itu kumpul kebo. Nggih kan? Cuman kemudian sekarang dibahasakan dengan bahasa selingkuh. Nggih. Gitu. Ya. Bahasanya diperindah. Selingkuh. Selingan indah rumah tangga utuh. Dalam pripun Bu? Runtuh. Oh, rumah tangga runtuh. Sudah bahasanya. Jadi orang itu sudah jelek gitu. Nah, sekarang kemudian dengan alasan asasi manusia mereka tidak boleh dimarginalkan. Nggih. Tidak boleh, sehingga harus mendapatkan perlakuan yang sama. Gitu kan? Kedudukan sama, gitu kan? Tapi kenapa menggunakan istilah sampah masyarakat? Gitu kan? Gitu. Jadi di sini Pak. Karena memang jelek gitu kan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa khalaqa kulla syai'in. Dialah yang menciptakan segalanya. Kalau menciptakan segalanya berarti bisa menciptakan tanpa ayah. Seperti Allah menciptakan Isa alaihissalam dengan kalimat kun. Allah bisa menciptakan tanpa ayah dan ibu, yaitu Allah menciptakan Adam alaihissalam. Allah pun juga bisa menciptakan dengan adanya ayah dan ibu. Subhanallah. Sudah begitu Allah menutup Pak. Wa huwa ala kulli syai'in alim. Gitu kan? Dan Allah terhadap segalanya alimun, mengetahui, tahu semua Pak. Begitu. Ya. Segalanya diketahui oleh Allah. Karena itu Allah menutup dengan melanjutkan ayatnya, dzalikumullahu rabbukum. Itulah Tuhan kalian yang menciptakan falikul habbi wan nawa, yang ikhrajul hayyi minal mayyit wa mukhrijul mayyita minal hayy, falikul isbah wa ja'ala al-laila sakana wa ja'ala syamsa wal qamara khusbana wa ja'ala an-nujumu litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Kemudian huwallazi ansha'akum wa anzala minas sama. Dzalikumullahu rabbukum. Itu Tuhan. La ilaha illahu. Baik sekalian, kemudian Allah menyatakan yang tidak ada yang berhak diibadahi. Jadi tidak cukup dengan la ma'budah illallah. Tidak cukup Pak. Harus ditambahi bihaqqin. Kenapa? Ini kalau hanya la ma'budah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Diibadahi yang hak atau tidak hak kecuali Allah. Tapi kemudian para ulama memberikan penjelasan, la ma'budah bihaqqin. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar illallah. Itu bedanya. Kalau la ma'budah itu umum, bisa diibadahi dengan cara yang hak, bisa diibadahi dengan cara yang tidak hak. Tapi ketika kemudian dikatakan la ma'budah bihaqqin, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar, dengan hak illallah, kecuali Allah saja. Nah, illahu. Nah, kemudian Allah jelaskan lagi Pak. Di antara Allah bukti Allah tidak ada yang berhak diibadahi satu-satunya. Kemudian Allah katakan, khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Karena dialah Allah yang menciptakan segalanya. Fa'buduh, ibadahi dia, sembahlah dia, beribadahlah kepadanya, berdoalah kepadanya semata.
Baik Ibu sekalian, ini patut untuk menjadi renungan kita bersama. Begini, Allah menggunakan kata fa'buduhu, ya, fa'buduhu, ibadah. Ibadah ini luas, ya. Jadi karena itu ada istilahnya ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Ya. Nah, ibadah ini sesungguhnya seluruh aktivitas yang dicintai oleh Allah. Ismun jami'un lima yuhibbuhullah. Seluruh, jadi ibadah itu gelar, julukan kepada apa saja yang dicintai oleh Allah minal aqwali wal af'al. Seluruh, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, semuanya. Kalau kita menyadari bahwa kasbul ma'isah, nggih, kasbul ma'isah itu mencari nafkah, itu ibadah, maka tidak akan korupsi ini. Nggih. Karena ibadah itu tidak diterima kecuali mengikuti petunjuk Allah, kan ngaten? Mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Tidak akan korupsi ya. Kenapa muncul korupsi? Karena tidak menganggap bahwa mencari nafkah itu adalah ibadah. Tidak menganggap itu. Coba kalau dianggap, diyakini ini saya ibadah. Ibadah di jalan Allah untuk mendapatkan anugerah Allah, karunia Allah. Bekerja itu semua adalah bagian daripada ibadah. Ketika nyuci piring ini bagian dari ibadah untuk menjalankan perintah Allah. Perintah Allah kan perintahnya untuk senantiasa bersih, gitu. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa thiyabaka fatahhir, kata Allah, wa thiyabaka fatahhir, maka pakaianmu bersihkanlah. Fatahhir berarti kan membersihkan, mencuci, ini ibadah. Jadi kalau menyadari ibadah, insya Allah semua dinikmati dengan senang. Karena ibadah itu kalau ditunaikan dengan terpaksa, berbeda nilainya. Kan berarti tidak ikhlas. Ya, tapi kalau ditunaikan dengan senang hati, ya, itu ibadah, mencakup. Ibu masak, saya tak ibadah untuk supaya sarapan pagi ini atau makan siangnya seluruh keluarga senang, gitu, ibadah. Tapi coba kalau dalam kondisi mangkel, ngiris bawang itu loh sudah, itu ekspresinya beda, gitu kan, gitu. Dalam, Bu, coba, itu kalau udah marah. Tapi coba semua ibadah, nyetrika juga ibadah, gitu. Semua, dokter nyontek juga ibadah, ngasih resep juga ibadah. Masya Allah, luar biasa. Kenapa kemudian terjadi problem? Karena kita tidak memahami esensi dari ibadah itu. Kalau kita yakini bahwa seluruh aktivitas yang di situ dicintai oleh Allah, nyuci dicintai oleh Allah, kan? Kebersihan, ngepel rumah bersih, kan? Untuk tempat kita beribadah di rumah, beraktivitas di rumah. Makanya jenengan cermati, kalau di rumah kita ada tikus, sering banyak tikus, pasti ada sampah, gitu. Itu berarti indikasi kan tidak bagus. Dalam kotor, sisa-sisa makan, pasti itu. Tapi kalau bersih, harum, gitu, pakai super. Nah, nanti kalau saya ini kan dikira kampanye saya, Pak. Promosi barang, itu semua bersih. Karena itu Allah menyatakan wa huwa ala kulli syai' khaliqu kulli syai'. Dialah Allah yang menciptakan segalanya, fa'budu, beribadahlah kepadanya. Dari seluruh aktivitas itu, gitu. Makanya jenengan umpamanya servis mobil, servis kendaraan, ini untuk ibadah.
Karena sepeda motor yang mengantarkan kita ke masjid, sepeda motor yang mengantarkan kita majelis ilmu, gitu. Sepeda motor mengantarkan kita ke tempat kita bekerja, keluarkan. Jadi ketika beli bensin, ketika harga naik, ya ini untuk ibadah kepadamu ya Rob. Meskipun harga sudah naik, tidak apa-apa. Karena kalau tidak beli, tidak jalan jenengan, gitu. Tidak bisa jalan. Sudah bismillah. Sehingga putaran roda itu bernilai ibadah, Pak. Gitu. Kan kita bisa memahami kalau ke masjid jalan kaki, kaki kanan menghapuskan mencatat pahala, kaki kiri menghapus dosa. Lah kalau kemudian naik sepeda motor berarti kan putaran roda depan dan roda belakang. Yang depan mencatatkan kebaikan, belakang menghapuskan dosa. Nah, terus. Sehingga kemudian ketika kotor motornya dibersihkan, dicuci, ini ibadah juga. Gitu kan. Kalau ndak nyuci nyuruh orang lain, sudah tak sedekah kepada orang ini supaya biaya bersihnya 5.000 kasih dah 6.000 7.000 ibadah karena membantu saya. Masya Allah, luar biasa. Ibadah segala sesuatu yang baik perkataan atau perbuatan yang dicintai oleh Allah. Kebersihan dicintai oleh Allah, berkata-kata yang baik dicintai oleh Allah. Berzikir itu juga ibadah. Makanya kalau ndak berzikir, ndak ngomong yang baik, lebih baik diam, kan bahasa hadis gitu. Kul khairan au yasmut. Ngomong yang baik atau lebih baik diam, selesai. Nah, itu ibadahnya as-sumtu, diam. Ya kan? Itu ibadah juga. Sambil kemudian memperhatikan ciptaan Allah gitu. Banyak yang sering jalan, naik rekreasi ke puncak-puncak itu, Masya Allah. Tapi kalau hanya sekedar, nah, setelah itu upload sebagai story di WhatsApp-nya atau apa, sedang gitu, bersama keluarga gitu. Dalam cara tadabbur alam gitu kan. Wow, ayo ke Bali. Kemana? Ke Pantai Kute. Untuk apa? Tadabbur makhluk Allah itu. Jangan. Kenapa harus sana? Pantai Mayangan banyak gitu. Itu beda lagi. Maunya mengamalkan siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin, tapi justru dapatnya dosa, bahaya nanti. Terus Bapak Ibu sekalian, wa khaliqu kulli syai', menciptakan. Karena itu beribadah. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dialah yang menjaga semuanya. Menjaga semuanya itu Allah. Begitu. Makanya ketika kita sebelum tidur kan diperintahkan untuk doa gitu. Baca ayat kursi itu sarana untuk menyerahkan penjagaannya kepada Allah. Pasrah sebelum tidur, berwudu terlebih dahulu, baca doa, serahkan. Wa ufawwidu amri ilaika, aku serahkan seluruh urusanku kepadamu ya Rabb. Sudah, itu sudah kita kembalikan pada Allah. Allah yang ngatur. Begitu kan? Cuman bukan berarti setelah baca ayat kursi pintunya tidak dikunci, dibiarkan terbuka atau buka terus jenengan tidur gitu. Terus kehilangan, padahal saya sudah baca ayat kursi. Tidak begitu. Ya tetap asbab, ya al-akhdhu bil asbab itu kita lakukan. Ya kita kunci pagar, kemudian rumah juga, pintu rumah kita kunci, motor pun juga kita kunci. Setelah itu wudu, doa, pasrah kepada Allah. Nah, dan itulah namanya tawakal. La tudrikuhul absar. Allah ini tidak bisa dilihat dengan mata. Seluruh mata manusia tidak akan bisa melihat meskipun semuanya digabung, tidak bisa. Makanya ketika Musa alaihissalam berada di Bukit Tur Sina, gitu kan? Kemudian Musa minta, bagaimana saya bisa melihat engkau ya Rabb? Allah kan mengatakan, unzur ilal jabal, lihatlah ke gunung. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah menampakkan dirinya ke gunung, kemudian terjadi gempa yang luar biasa, dahsyatnya, kharra, kemudian Musa ya pingsan. Setelah itu dia bangkit, baru dia mengatakan memohon maaf, meminta ampun kepada Allah. Tidak mungkin. Karena itu Allah menyatakan lantarani, kamu tidak akan bisa melihatku. Di mana? Di dunia.
Tapi di akhirat kelak Allah memberikan kesempatan kepada mukminin, orang-orang mukminun, orang-orang yang beriman di surganya nanti, ya. Allah mengatakan dalam hadis Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Innakum satarawna rabbakum." Kalian akan melihat Rabb kalian. Kama tarawnal qamar, seperti kalian melihat bulan purnama, laisa dunah sahab, di saat tidak ada awan. Jadi kita diizinkan, dan itu nikmat tambahan yang Allah anugerahkan kepada orang-orang mukmin. Makanya Imam Syafi'i ketika menyatakan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, ila rabbiha nadhirah, wujuhu yauma idzin nadhirah, kata Allah, wujuhu yauma idzin nadhirah. Ini beda, Pak, gitu. Ayatnya itu wujuhu yauma idzin nadhirah, orang-orang mukmin nanti wajahnya pada hari kiamat di saat berada di surga nadhirah, berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya dia bisa melihat. Makanya kata Imam Syafi'i, man hurima ru'yatallah faqad hurim. Orang yang terhalang untuk bisa melihat Allah berarti orang yang rugi di dunia dan akhirat. Di dunia sudah rugi, akhirat pun rugi. Di sini Imam Syafi'i mengatakan ayat ini menjadi bukti bahwa menjadi dalil manusia, orang-orang mukmin itu nanti akan melihat Allah di akhirat kelak. Ya. Wa huwa yudrikul absar, tapi Allah melihat seluruh penglihatan manusia. Ditutup, Pak. Wa huwal latiful khabir. Allah Maha lembut. Ya. Lembut, lutf, ya. Latif, lembut. Al-khabir, yang sangat tahu semuanya. Jadi subhanallah, Allah menutup, menyatakan manusia mata-mata tidak akan mampu melihat Allah, tapi Allah akan melihatnya seluruhnya. Wa huwal latiful khabir, Allah zat yang maha lembut dan maha mengetahui, maha pengetahuannya sangat luas, detail. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di muka bumi yang tidak tercatat, semua tercatat, terekam dalam CCTV Allah Subhanahu wa taala, tercatat dalam Lauhil Mahfuz. Oke, begitu Bapak Ibu sekalian. Kita Masya Allah sudah jam 5 aja sudah siang, terasa panas. Oke, mudah-mudahan kajian pagi ini 3 ayat yang kita kaji Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Allah jauhkan dari kita ilmu yang tidak bermanfaat. Allah jauhkan kita dari pribadi yang tidak pernah khusyuk. Mudah-mudahan Allah senantiasa dengan ilmu yang bertambah, Allah jadikan ibadah-ibadah kita menjadi ibadah-ibadah yang khusyuk, ibadah-ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hadirnya panjenengan dalam majelis ilmu ini Allah jadikan sarana Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita semua, memaafkan kesalahan-kesalahan kita, dan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari segala macam mara bahaya. Allah jadikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Putra-putri dan cucu yang telah Allah titipkan kepada kita, Allah jadikan putra-putri dan cucu yang saleh dan salihat. Allah antarkan kita ke surga bersama keluarga besar kita. Di saat kita wafat, kita meninggal dalam kondisi husnul khatimah, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara kita yang saat ini berhalangan karena sakit, Allah berikan kesembuhan. Dan bagi saudara-saudara kita yang saat ini ada kesulitan untuk mendapatkan anugerah Allah, mendapatkan rizki yang halal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu rizki yang terbaik untuk mereka. Allah jauhkan dari mereka segala macam pengembangan ekonomi berbasis ribawi, Allah jauhkan, sehingga seluruh hasil yang diperoleh menjadi hasil yang membawa keberkahan. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu Allah berikan kekuatan, Allah anugerahkan kesabaran, Allah mudahkan untuk memenangkan, menjaga Bait Masjidil Aqsa, dan mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita untuk bisa salat di Masjidil Aqsa sebelum Allah mewafatkan kita.
dan mudah-mudahan Allah juga memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji di masa yang akan datang dalam kondisi fisik yang prima, dan kemudian keluarga besar pun juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf tadi malam Bapak Ibu yang barangkali